Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan agenda kedua dalam kunjungan kerja di London, Inggris dengan menyambangi Lancaster House. Di Lancaster House, Prabowo melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy dan juga delegasi pengusaha Indonesia dan pengusaha Inggris. Prabowo tiba di Lancaster House pada pukul 12.58 waktu London, Inggris setelah merampungkan pertemuan empat mata bersama dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kantor PM Inggris Downing Street. Adapun pertemuan Lancaster House digelar dalam format santap siang bersama dengan yang berlangsung selama lebih dari 1 jam. Bahkan seluruh pertemuan dan pembicaraan di dalam ruangan berlangsung secara tertutup. Dalam kunjungan kenegaraan di Inggris, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri juga bertemu secara khusus dengan puluhan pengusaha top Inggris. Ya, pertemuan ini sekaligus membuka potensi kerjasama investasi yang cukup besar ke Indonesia. Di sela-sela kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menghadiri forum bisnis dan investasi di Lancaster House, London, Inggris. Dalam forum tersebut, Presiden dan para pelaku usaha membicarakan peluang kerjasama perdagangan hingga investasi. Dalam forum pertemuan bisnis to bisnis dengan puluhan pengusaha top Inggris, forum tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris. Dengan difasilitasi British Chamber of Commerce atau BritCam, delegasi bisnis Indonesia yang dipimpin oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, bilateral bisnis tersebut menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha kedua negara serta membuka peluang kerjasama konkret di bidang perdagangan, investasi, industri, dan teknologi. Minat investasi dari sejumlah perusahaan di Inggris mencerminkan antusiasme dunia usaha terhadap arah pembangunan dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai cukup baik dan kuat. Selain itu, forum pertemuan bisnis Indonesia-Inggris tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendorong kerjasama ekonomi dan investasi yang lebih erat dengan Inggris. Sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang strategis dan kompetitif di tingkat global. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75%. Ya, di Januari 2026, selain itu suku bunga deposit facility juga tetap di level 3,75% dan suku bunga lending facility tetap di angka 5,50%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan bahwa kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan Peri menegaskan BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga ke depannya seiring dengan perkiraan inflasi 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini, yaitu pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi 2026-27 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus.
Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan aktivasi akun Cortex telah mencapai 12.213.336 wajib pajak per 20 Januari 2026. Ya, Ditjen Pajak terus mendorong seluruhan pajak untuk melakukan aktivasi akun Cortex guna mendukung kelancaran administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan aktivasi akun Cortex terus meningkat. Hingga 20 Januari 2026, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Cortex DJP tercatat mencapai 12.213.336 wajib pajak. Secara rinci, aktivasi akun Cortex DJP wajib pajak orang pribadi mencapai 11.340.535 wajib pajak. Wajib pajak badan mencapai 844.058 wajib pajak instansi pemerintah mencapai 88.959 wajib pajak, serta 223 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Direktorat Jenderal Pajak terus mendorong seluruh wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Cortex guna mendukung kelancaran administrasi perpajakan dan implementasi sistem perpajakan digital yang terintegrasi. Direktorat Jenderal Pajak juga mencatat hingga 20 Januari 2026 pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2025 telah mencapai 372.144 SPT. Terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 306.503 SPT, wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebanyak 46.193 SPT, wajib pajak badan dalam rupiah 19.394 SPT, dan wajib pajak badan dalam dolar Amerika sebanyak 37 SPT. Pemerintah resmi mulai menerapkan Cortex Administration System sebagai langkah lanjutan dalam digitalisasi layanan perpajakan Indonesia. Meski demikian, penerapan sistem perpajakan baru ini masih bermasalah dan menyebabkan penurunan penerimaan negara. Pemerintah resmi mulai menerapkan Cortex Administration System sebagai langkah lanjutan dalam digitalisasi layanan perpajakan Indonesia. Penerapan digitalisasi sistem pelayanan perpajakan ini guna meningkatkan otomatisasi layanan, efisiensi administrasi, serta integrasi dan analisis data perpajakan secara menyeluruh. Meski demikian, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mempertanyakan efektivitas sistem perpajakan baru Cortex yang resmi diterapkan pemerintah. Pasalnya, penerapan sistem perpajakan baru ini masih bermasalah dan menyebabkan penurunan penerimaan negara. Misbahun meminta Kementerian Keuangan untuk melihat lagi efektivitas penerapan Cortex dalam sistem perpajakan Indonesia. Keniscayaan zaman ini ketika kita terapkan, kita juga harus melihat dan mendengarkan realitas masyarakat kita. Teknologi yang kita terapkan, kemudian kalau teknologi itu kemudian memberikan tekanan sendiri terhadap penerimaan, lah ini yang mau tidak mau harus kita pikirkan kembali. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak 2025 hanya mencapai 1.917,6 triliun rupiah atau 87,6% dari target APBN sebesar 2.189,3 triliun rupiah. Realisasi ini lebih rendah dari penerimaan pajak tahun 2024 yang mencapai 1.932,4 triliun rupiah atau 97,2% dari target APBN sebesar 1.988,9 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan kondisi ekonomi Jakarta masih stabil dan tetap terjaga kuat. Ya, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,03% di sepanjang 2025 dengan sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman menjadi salah satu sektor yang tumbuh paling tinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kondisi ekonomi Jakarta masih stabil dan tetap terjaga kuat. Hal tersebut tercermin dari capaian investasi dan pengelolaan fiskal yang mampu melampaui target meski di tengah tantangan ekonomi global dan nasional yang masih diliputi ketidakpastian. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut ekonomi Jakarta mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,3% di sepanjang 2025. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman menjadi salah satu sektor yang tumbuh paling tinggi mencapai 9,79% dengan kontribusi 5,13%. Dengan kondisi ekonomi Jakarta. Seperti kita ketahui, ekonomi Jakarta tumbuh stabil dengan dukungan kebijakan fiskal yang berdampak nyata
dengan pertumbuhan kumulatif 5,03%. Bank Indonesia memproyeksikan di tahun 2025 Jakarta akan tumbuh 4,6 sampai dengan 5,4%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu sektor yang tumbuhnya paling tinggi, yaitu 9,79% dengan kontribusi kurang lebih 5,13%. Hingga 31 Desember 2025, APBD DKI Jakarta yang dianggarkan sebesar 91,86 triliun terrealisasi dengan baik. Pendapatan daerah DKI Jakarta sepanjang tahun 2025 mencapai 79,94 triliun rupiah, sementara realisasi investasi sebesar 270,9 triliun rupiah dan inflasi sebesar 2,63 berada di bawah inflasi nasional 2,92.